channel Sejarah Islam di Nusantara. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu menarik untuk mengetahui bagaimana awal mula agama Islam masuk dan menyebar di Nusantara. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia hingga sekarang tidak diketahui waktunya yang pasti. Para ahli sejarah mengemukakan dua pendapat yang sebenarnya dapat diterima sebagian masyarakat tentang waktu masuknya Islam di Indonesia. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa kedatangan agama Islam pertama kali di Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didukung oleh beberapa bukti, antara lain catatan sejarah kerajaan Cina. Zaman dinasti Tang terdapat rencana-rencana orang Tasik untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima. Namun rencana tersebut kemudian dibatalkan karena kuatnya pemerintah Ratu Sima. Tasik dalam berita Cina itu ditafsirkan sebagai orang-orang Arab. 2. Berita Chow Fu Kufei. Berdasarkan catatan sejarah ini bahwa di daerah Indonesia saat itu terdapat dua tempat yang menjadi komunitas orang Tasik, yaitu Followan dan Sumatera Selatan. Wilayah ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya, sedangkan Followan sekarang lebih dikenal dengan Kuala Prak, Terengganu, Malaysia. Sementara itu, pendapat kedua menyebutkan bahwa agama Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasari oleh munculnya kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini sangat kuat dan dibuktikan sebagai berikut. Pertama, catatan perjalanan Marco Polo. Marco Polo merupakan pelaut asal Italia. Berdasarkan catatan sejarah, Marco Polo sempat singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai dalam pelayaran kembali ke Eropa dan Cina. 2. Berita Ibnu Battuta. Pendapat kedua juga didukung oleh berita Ibnu Battuta pada abad ke-13 Masehi serta satu batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang ditemukan di Sumatera Utara dan berangkat pada bulan Ramadan 676 Hijriah atau 1297 Masehi. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryangara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Gujarat, India. Dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh tahun 1279 yang bercorak khas Gujarat. Pendukung teori Gujarat adalah Snow Burgyon, W.F. Studerham, dan lain-lain. Yang kedua, teori Makkah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab. Dasar teori ini adalah pada abad ke-7, yaitu tahun 674 Hijriah, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab Islam. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang kedua, yakni Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir atau dari Arab. Ketika teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Persia, Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan masyarakat Islam di Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Syiah atau Islam di negeri Iran. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 14
ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Ketiga teori tersebut pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya. Maka itu, berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13. Ada beberapa strategi atau media yang telah digunakan para dai dalam proses Islamisasi di Indonesia. Yang pertama ini perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat perdagangan Muslim baik dari Arab, Persia maupun India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan timur benua Asia. Perdagangan ini sangat efektif dijadikan media. Hal ini disebabkan karena semua strata sosial terlibat. Misalnya para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan ini. Bahkan tidak sedikit dari para bangsawan dan raja menjadi pemilik kapal dan pemilik saham. Kedua yakni perkawinan. Para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dibanding kebanyakan pribumi, sehingga amatlah wajar bila penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar. Sebelum pernikahan dilangsungkan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Dalam perkembangan berikutnya, tidak sedikit wanita muslim dinikahi oleh keturunan bangsawan. Tentu saja setelah yang terakhir ini masuk Islam lebih dahulu. Media perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak-anak raja dan adipati, karena raja, adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Misalnya pernikahan antara Raden Rahmat atau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel dengan Nyai Manila, salah satu seorang putri raja. Sunan Gunung Jati mempersunting putri ke Kawungaten Brawijaya dengan putri Campa yang mempunyai keturunan Raden Patah, pendiri Gatan Demak, dan banyak lagi contoh lainnya. Yang ketiga, pendidikan. Islamisasi di Nusantara juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Di pesantren atau pondok itu calon ulama, guru agama, dan kiai mendapat pendidikan agama setelah keluar dari pesantren. Maka mereka pulang kampung masing-masing, kemudian mereka melakukan dakwah ke tempat-tempat tertentu mengajarkan Islam. Sebagai salah satu contoh, misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat, Sunan Raden Rahmat di Ampel, Denta, Surabaya. Yang keempat yakni kesenian. Salah satu sarana yang mereka gunakan sebagai media dakwah para wali adalah wayang. Dalam hal ini, esensi yang disampaikan dalam cerita-ceritanya tentunya disisipkan unsur-unsur moral keislaman. Dalam lakon Bima Suci misalnya, Bima sebagai tokoh sentralnya diceritakan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Esa itulah yang menciptakan dunia dan segalanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.